kepada Bu Guru yang saya hormati Bu Dewi. Perkenalkan, nama saya Gracia Dirsa Effendi dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 16. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti ujian praktikum kimia dengan judul ujian praktikum C. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan langkah pengerjaan, izinkan saya untuk menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, bahan yang akan kita gunakan yaitu asam cuka, soda kue, lilin, korek api, dan alat yang akan kita gunakan yaitu 1 buah sendok makan dan juga 1 buah gelas kaca. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan cara pembuatan pada praktikum kita pada hari ini. Pertama-tama kita nyalakan dulu lilin ini. Jika lilin sudah menyala, kita bisa mengambil gelas kaca dan juga soda kue. Kita ambil 1 sendok makan soda kue dan akan kita tuang ke gelas kaca ini. Berikut setelah saya ambil 1 sendok makan soda kue dan akan saya tuangkan ke gelas ini. Lalu akan kita tutup. Selanjutnya kita akan mengambil 2 sendok makan asam cuka. Satu, dua. Lalu kita tutup asam cukanya. Lalu kita ambil lilin ini dan kita dekatkan ke mulut gelas ini. Lalu kita akan amati apa yang akan terjadi. Dari langkah kerja yang barusan saya lakukan, bisa kita simpulkan bahwa ketika saya mendekatkan lilin api ini ke mulut gelas, maka lilin api yang tadinya menyala menjadi padam. Sehingga kita bisa simpulkan dari reaksi antara asam cuka dan juga soda kue ini menghasilkan suatu senyawa yang mengakibatkan lilin ini menjadi padam. Berikut akan saya jelaskan secara lebih mendetail. Berikutnya saya akan menjelaskan secara lebih mendetail mengapa ketika nyala lilin api saya dekatkan dengan mulut gelas kaca yang sudah berisi reaksi antara soda kue dan juga asam cuka menyebabkan nyala lilin api tersebut menjadi padam. Pertama-tama saya akan menuliskan terlebih dahulu rumus kimia dari asam cuka atau cuka makan dan juga soda kue. Soda kue memiliki rumus kimia yaitu NaHCO3. Sedangkan asam cuka memiliki rumus kimia yaitu CH3COOH. Di sini NaHCO3 merupakan hasil dari reaksi antara Na+ dan juga HCO3-. Sedangkan CH3COOH merupakan hasil dari reaksi antara CH3COO- dan juga H+. Di sini soda kue bersifat basa. Sedangkan asam cuka bersifat asam. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa reaksi antara soda kue dan juga asam cuka merupakan suatu reaksi antara asam dan juga basa. Lalu di sini Na+ akan bereaksi dengan CH3COO-. Sedangkan HCO3- akan bereaksi dengan H+.
Daya reaksi antara Na+ dan juga CH3COO- akan menghasilkan yaitu CH3COONa. Sedangkan reaksi antara HCO3- dan juga H+ akan menghasilkan H2O dan juga CO2. Di sini sudah kue dalam bentuk solid, asam cuka dalam bentuk akuo, CH3CONa dalam wujud atau bentuk akuo juga, H2O dalam wujud liquid, dan CO2 dalam bentuk gas atau dalam wujud gas. Dari reaksi antara soda kue dan juga asam cuka yang sudah saya tulis, nah di antara ketiga ini ada yang menyebabkan mengapa nyala lilin api menjadi padam, yaitu CO2 dan juga H2O. Mengapa saya bisa berkata demikian? Nah, di sini CO2 ini memiliki sifat yang tidak mudah terbakar. Lalu CO2 ini juga memiliki sifat lain, yaitu masanya lebih berat daripada udara. Sehingga ketika praktikum yang tadi sudah saya lakukan, saya akan mendemonstrasikan ulang. Di sini merupakan reaksi atau campuran antara soda kue dan juga asam cuka, menghasilkan H2O dan juga CO2. H2O dan CO2. Dan ketika didekatkan dengan lilin api, menyebabkan lilin api ini nanti akan menjadi padam. Mengapa saya bisa berkata demikian? Nah, berikut prosesnya. Nah, karena CO2 ini memiliki massa yang lebih berat daripada udara dan memiliki sifat yang tidak mudah terbakar, maka CO2 ini akan naik lalu menyelimuti nyala lilin api tersebut. Nah, karena nyala lilin api ini membutuhkan oksigen agar bisa menyala, namun karena sudah ditutupi oleh CO2 ini, sehingga CO2 ini menyelimuti sekitar sini dan mengakibatkan segitiga nyala lilin api ini menjadi tidak normal dan akhirnya kadar oksigen yang ada di sekitar lilin api menurun, sedangkan kadar CO2 akan naik. Karena semakin berkurangnya oksigen, sehingga nyala lilin api ini tidak bisa menyala jika dibandingkan dengan adanya oksigen. Sehingga lama-kelamaan dengan menurunnya jumlah oksigen dan juga menaiknya jumlah kadar karbon dioksida, maka mengakibatkan nyala lilin api ini menjadi padam. Selain itu juga ada H2O yang mengakibatkan nyala lilin api ini juga menjadi padam. Berikut dan sekian merupakan penjelasan dari saya mengenai judul ujian praktikum C, atau bisa saya katakan yaitu reaksi antara asam dan juga basa. Bila saya ada salah kata ataupun salah tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.